mulai ya. Alhamdulillah enak Oke, sudah Pak. ini begini ceritanya dari Pak Fasil, kita dapat tugas untuk melakukan coaching. Coaching itu intinya ngobrol-ngobrol terkait dengan perkembangan sekolah. Ya nanti siapa tahu dari obrolan itu ada yang bisa diambil hikmahnya. Nah ini terkait dengan tugas Bu Kepala Sekolah di dalam memotori, menggerakkan teman-teman untuk kegiatan kurikulum merdeka. Nah kan ada banyak hal itu ya. Nah kira-kira yang mau diobrolkan kali ini secara spesifik apa kira-kira yang barangkali masih menjadi semacam kendala, apa mungkin kesulitan Bu Kepala gimana? Makasih Pak atas kesempatan kali ini. Ini saya anggap curhat-curhat aja ya Pak ya. Sekitar seputar suka duka bagaimana selama ini saya menggerakkan kurikulum merdeka di sekolah saya. Kalau secara global saya pikir Pak, jujur mungkin tidak ada Bapak, tidak ada kendala, cuma ya entah ini dianggap kendala atau tidak, tapi menurut saya karena kurikulum merdeka ini adalah kurikulum baru, soal ada hal-hal yang sekiranya sedikit ada kesulitan dan sebagainya, saya anggap itu wajar Bapak. Kita beradaptasi dengan kurikulum yang baru itu memang kalau dianggap susah ya tidak, karena itu kembali kepada personal Pak. Kalau personal itu menganggap itu suatu berat, maka ya akan berat mereka jalani gitu. Tapi kalau kita menganggapnya ini proses belajar dan kita mau untuk belajar, saya kira tidak ada kendala yang betul-betul signifikan, tidak ada Pak. Cuma ya sebagai pemimpin, intinya pengendali harus sabar karena menghadapi banyak karakter guru yang berbeda-beda. Ada yang open pada kegiatan kurikulum baru, ada yang senang hanya ngeritik doang, tapi kerjanya kurang, kan macam-macam Bapak. Dan itu saya anggap suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa, dan hal-hal kayak gitu nggak pernah sampai saya jadikan sebuah beban sehingga masuk ke dalam hati, justru melemahkan semangat saya. Saya tidak pernah seperti itu. Jadi kalau misalnya saya menghadapi teman-teman yang berbeda, malah saya senang dari perbedaan itu karena kita saling melengkapi. Untuk teman-teman kalau di SMP 1 Jangkar, saya pikir Bapak untuk menerima kurikulum merdeka ini bukan karena mengada-ngada ya Pak, karena sekolah saya pikir bagus Bapak. Artinya kita jalan, walaupun jalan kita mungkin tertatih-tatih, mungkin di sana sini sedikit ada gesekan dan sebagainya, itu kan wajar Bapak. Jadi saya tidak mempermasalahkan masalah seperti itu. Untuk teman yang katakanlah kalau istilah kerennya lemot misalnya, ya udah kita gandeng, cuma kita ya tidak bisa langsung merubah seperti kita mematahkan mohon Bapak ya. Jadi kemarin ini yang paling dirasa memuaskan, membanggakan itu dalam program apa, dalam hal apa terkait dengan buku. Karena ada satu atau dua hal yang merasa puas gitu kemarin. Jujur Pak, saya itu karena saya mungkin perempuan ya Pak, berkaitan kadang-kadang mikirnya juga tidak pakai logika, pakai perasaan. Saya itu sering meneteskan air mata ketika teman-teman itu bekerja Bapak. Sampai menghasilkan gelar karya, P5 jalan, terus cuma yang kesulitan di sini bagaimana kita berpelajaran berbasis pada siswa Pak. Eksperiensiasi itu agak ya kita memang di situ yang butuh proses Bapak. Cuma kalau melihat teman-teman bagaimana teman-teman melaksanakan kurikulum merdeka ini kemarin itu semangatnya KP, bagaimana KP itu membentuk suatu komunitas belajar sehingga itu jalan, PMM kita bagus teman-teman, itu tanpa terasa kadang-kadang saya meneteskan air mata, oh ini Allah memberikan ini ke saya gitu loh. Ya Allah, ini saya sudah bersyukur sekali Pak sebagai pemimpin itu.
dan saya merasa berhutang budi sama anak buah saya, makanya saya tidak henti-hentinya untuk terus mensupport ya. Malah saya bangga kalau ada anggap saja anak buah saya tuh lebih pintar, lebih hebat dari saya. Saya sanjung itu Bapak, karena apa? Itu nanti yang akan bersentuhan langsung dengan siswa. Iya. Tadi disampaikan memang karakter teman-teman berbeda-beda, itu pasti ya. Iya. Tapi hal yang baik saya dengar adalah Bu Kepala melihat perbedaan menjadi sebuah kekuatan, ya, bukan masalah. Iya betul Bapak. Kemudian yang P5, alhamdulillah ini menurut catatan Bu Kepala kan lumayan sukses ya. Nah mungkin yang masih perlu terus ditingkatkan kelihatannya ada di pembelajaran yang apa tadi berbasis pada siswa gitu ya. Atau berpusat pada siswa, istilah kerennya diferensiasi gitu ya. Iya betul. Nah pengamatan Bu Kepala sampai saat ini bagaimana perkembangan atau perjalanannya khusus yang diferensiasi? Mungkin ini yang menjadi topik kita khusus ya, karena kan bagi tadi Bu Kepala menyampaikan ini kelihatannya masih perlu terus penuntaannya. Iya, betul Bapak. Dalam bab ini memang kita sepertinya butuh proses Bapak. Karena kenapa? Karakter guru Pak. Ya. Merubah sistem kan ini Bapak. Sistem belajar, sistem mengajar di kelas itu tidak mudah. Jadi tradisi lama itu masih melekat Bapak. Kecuali oleh guru-guru yang memang katakanlah seperti KP, GGD itu sudah, yang muda-muda itu sudah bagus Bapak. Tapi ketika sudah katakanlah guru-guru yang sudah katakanlah angkatan lama, nah ini yang banyak bermasalah, banyak tapi kan saya sendiri sebagai pimpinan kan tidak boleh langsung menuntut mereka harus berubah 180 derajat, karena proses belajar, kepekaan belajar ini setiap manusia tidak sama, apalagi sudah usia. Jadi hal-hal seperti itu justru kadang-kadang saya temani Bapak. Saya kalau misalnya ada waktu, walaupun tidak waktunya supervisi ya, saya juga masuk kelas. Jadi kita bisa ngajar bareng selama saya bisa gitu. Jadi intinya saya justru ajak untuk ayo bagaimana kita itu bisa mencoba walaupun tidak semaksimal mungkin gitu Pak. Ada berapa guru ya, saya lupa. Semua ada berapa? Semuanya 17 Bapak dengan GTT. Ya, kalau gurunya 14 Bapak. Guru 14 ya? Iya. Ini sudah PTT sama PNS ya? GTT sama PNS ya? Enggak Bapak, ini yang PNS saja. GTT-nya 3 berarti? GTT-nya 3. Nah, tadi disampaikan Bu Kepala memang ada yang sudah sangat bagus, terutama yang KP sama yang guru penggerak gitu. Tapi teman-teman yang barangkali generasi lama memang ya agak lambat gitu ya. Berapa ini boleh tahu berapa jumlah teman-teman yang termasuk lambat itu, termasuk generasi lama itu? Ya sekitar ada 3-4 guru Bapak. Enggak banyak ya, sekitar itu. Terus ini lagi kemarin mungkin saya juga sempat terenyuh juga ya Bapak, ada teman guru kita yang katakanlah sudah angkatan lama, karena dia merasa ya Allahu a'lam, saya nggak tahu alasannya yang sebenarnya. Yang pertama alasannya ya mungkin karena pandangan matanya sudah mulai kabur. Terus yang kedua dia sudah betul-betul merasa tidak